Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS kelas 9 bersama Ibu Dwi. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas pada materi ekonomi kreatif. Pada kelas 7 yang lalu, kalian sudah mengenal apa itu kreativitas. Kreativitas yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Sedangkan ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Adapun karakteristik ekonomi kreatif yaitu memiliki beberapa unsur utama seperti kreativitas, keahlian, dan talenta yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual. Produk yang dihasilkan memiliki siklus hidup yang singkat, keuntungan yang tinggi, dan beraneka ragam. Terdiri atas penyediaan produk kreatif langsung pada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif. Kemudian, dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif. Kreatif ekonomi berbasis pada ide atau gagasan. Kreatif ekonomi dibangun bersifat relatif, dan pengembangan industri kreatif tidak terbatas serta dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha. Berikut adalah sektor-sektor ekonomi kreatif. Terdapat sekitar 14 sektor ekonomi kreatif yang teridentifikasi oleh pemerintah Indonesia. Mari kita jelaskan satu persatu apa saja sektor ekonomi kreatif tersebut. Yang pertama adalah periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Medium tersebut bisa saja melalui riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan, luar ruang, dan produksi material periklanan. Bisa juga kita lihat periklanan ini di televisi maupun radio. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro maupun level mikro. Misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan sejarah, dan lain-lain. Ekonomi kreatif yang ketiga yaitu pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Biasanya kegiatan ini melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Yang berikutnya adalah kerajinan atau biasa disebut dengan craft. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses menyelesaikan produknya. Barang kerajinan ini meliputi batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, kaca, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah desain. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran. Mari kita lanjutkan ke ekonomi kreatif berikutnya, yaitu fashion. Fashion berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya.
Ekonomi kreatif yang berikutnya yaitu berkaitan dengan video, film, dan fotografi. Kegiatan ini meliputi kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Yang berikutnya ini adalah contoh ekonomi kreatif yang paling kalian sukai, yaitu berkaitan dengan permainan interaktif. Kegiatan ini meliputi kreasi produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Kita lanjutkan ke ekonomi kreatif lainnya, yaitu musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Masih berlanjut seputar seni, yang berikutnya adalah seni pertunjukan atau showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, drama, musik tradisional, teater, dan lain-lain. Berbeda dengan seni pertunjukan, ekonomi kreatif berikutnya yaitu penerbitan dan percetakan. Kegiatan yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Kegiatan ekonomi kreatif yang berikutnya yaitu berkaitan dengan layanan komputer atau piranti lunak yang biasa disebut dengan software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem desain, dan analisis sistem. Adanya layanan komputer piranti lunak juga berpengaruh terhadap ekonomi kreatif yang berikutnya, yaitu broadcast, televisi, dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi seperti games, quiz, reality show, infotainment, dan lainnya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relay, siaran radio, dan televisi. Ekonomi kreatif yang terakhir yaitu berkaitan dengan riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru. Perkembangan ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2006 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Indonesian Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, dan berlanjut pada pembentukan Badan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 sebagai bentuk persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Berikut adalah contoh-contoh festival ekonomi kreatif yang diadakan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Berdasarkan bunyi dari 3 ayat pasal 33 Undang-Undang 1945 menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Berikut adalah alasan pengembangan ekonomi kreatif. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun ekonomi kreatif. Adapun strategi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan adalah sebagai berikut.
Demikianlah materi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan semoga pembelajaran kita bermanfaat. Wassalamualaikum. Semoga kalian sehat selalu.